Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya atas nama Ricardo Selajo, mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat semester 5, akan membuat suatu video yang bertema tentang kooperasi mengubah jalan hidup. Video ini merupakan tugas UTS dari mata kuliah Tata Kelola Koperasi. Selanjutnya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada dosen pengasuh mata kuliah Tata Kelola Koperasi, Bapak Mikael Jawa, yang dengan pikiran kreatif melakukan sebuah ide atau gagasan sehingga tugas atau ujian UTS ini dilakukan dalam bentuk video. Untuk selanjutnya, saya akan coba menceritakan pengalaman saya bagaimana sehingga saya bisa bergabung menjadi anggota koperasi kredit. Kata orang, ada sebab, pasti ada akibat. Proses yang panjang itu tidak pernah mengkhianati hasil. Awal saya mengenal koperasi kredit itu sebenarnya sejak kecil, cuman karena minimnya pengetahuan dengan tingkat pemikiran kita masih kanak-kanak, usia itu terus bertambah sehingga memampukan saya mulai memahami bagaimana konsep kerja koperasi itu sendiri. Saya sebagai seorang pelajar setelah menyelesaikan sekolah di SMP, yaitu SMP Negeri 1 Golewa, saya melanjutkan studi saya di SMK Negeri 1 Ende atau Sembilan Negeri Ende. Di sana saya mengambil jurusan akuntansi. Di situ juga saya belajar banyak tentang keuangan dan juga bagaimana kita mengelola keuangan kita. Suatu yang menarik, di SMK Negeri 1 sendiri menjadi salah satu syarat ketika kita bergabung di SMK Negeri 1 Ende, yaitu terdaftar menjadi anggota koperasi. Di tahun 2014 kami sebagai siswa baru terdaftar menjadi anggota koperasi Abdi Karya, yaitu di bawah naungan SMK Negeri 1 Ende, dan juga kita diwajibkan untuk terlibat dalam aktivitas atau kegiatan koperasi seperti pendidikan dan kegiatan lainnya. Selama ini banyak sekali pengalaman yang saya dapat semenjak saya menduduki sekolah sejak kelas 1 di SMK Negeri 1 Ende sampai dengan kelas 3. Sebagai siswa di SMK Negeri 1 Ende, selain kita belajar, kita juga diberikan kesempatan mencari pengalaman berupa praktik kerja lapangan atau prakirin. Pada kesempatan itu saya diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada sebuah koperasi, yaitu pada koperasi Kembang. Waktu itu di tahun 2015, tepatnya di kelas 2, kita diberikan kesempatan untuk menuangkan pengetahuan kita, apa yang kita pelajari dengan pengalaman atau realitas yang terjadi di kantor koperasi Kembang. Sejak saya mulai melakukan praktik kerja di koperasi Kembang awal Januari tahun 2015, di situ kita melihat betul bagaimana kehidupan anggota, bagaimana anggota melakukan kerjasama sehingga bahu-membahu dan saling membantu. Itulah yang memotivasi saya. Walaupun di tahun 2015 itu saya belum terdaftar menjadi anggota koperasi Kembang, tetapi karena dengan rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan bersama anggota, sehingga membuat saya semakin memahami apa konsep koperasi itu sendiri. Yang saya ketahui waktu itu di tahun 2015, waktu saya duduk di bangku kelas 2 SMA, bagaimana koperasi membantu masyarakat menyelesaikan masalah ekonomi lebih mudah, lebih praktik, sehingga masyarakat mulai memahami bagaimana hidup berkooperasi.
Dan inilah yang membangun motivasi saya terus berusaha suatu saat nanti saya harus bergabung menjadi anggota koperasi. Adapun hal-hal yang kita dapat dari pengalaman terlebih khusus waktu di kelas 2 SMA itu, bagaimana saya sendiri yang belum tahu apa-apa tentang koperasi, pengetahuan tentang koperasi, mulai diberi pemahaman bagaimana cara menabung yang baik, bagaimana menjadi anggota koperasi yang baik, saling membantu itu seperti apa, dengan misi koperasi, engkau susah aku bantu, aku susah engkau bantu. Untuk selanjutnya, mungkin seperti kata orang, jika kita banyak belajar, maka perubahan itu pasti ada. Nah, tentu menjadi anggota koperasi, perubahan pasti selalu ada. Yang pertama, perubahan dalam diri, kita akan lebih mengatur manajemen keuangan kita. Dulunya kita tidak tahu mengatur bagaimana pos keuangan masuk seperti bagaimana, terus uang keluar itu seperti apa. Setelah kita bergabung di koperasi, kita mulai mengatur sendiri manajemen keuangan kita. Itulah yang saya rasakan perubahan dalam diri saya. Setelah saya mendapatkan sebuah perubahan dalam diri, saya mulai membagikan perubahan yang ada dalam diri kepada teman-teman, memberi motivasi bagaimana kita harus menjadi anggota koperasi, sehingga kita sama-sama membangun, sehingga kita sekarang generasi-generasi muda bisa punya pemahaman yang sama tentang berkoperasi yang baik. Dengan itu, saya mulai mengajak teman-teman, masyarakat juga untuk bergabung bersama di Koperasi Kembang. Dan di tahun 2016, saya dipercayakan untuk menjadi karyawan di Koperasi Kembang. Di situ pengalaman saya semakin tumbuh dan saya mulai menggali pengetahuan tentang koperasi itu sendiri. Dan di tahun 2018 juga saya mulai punya motivasi. Selama ini saya hanya mengayang punya pikiran suatu saat nanti saya akan bergabung menjadi anggota koperasi. Tapi di tahun 2018 itu sendiri, dengan pengetahuan yang saya dapat semasa prakerin, saya mulai membangun motivasi untuk menabung, dan tabungan itu saya tabung di Koperasi Kembang. Itulah menjadi motivasi buat saya. Terus yang berikut, setelah kita belajar, ilmu yang kita dapat pasti kita akan bagikan kepada sesama. Itulah manfaat yang saya pelajari. Setelah itu, setelah saya mulai bekerja di Koperasi Kembang dengan menghadapi situasi sulit, suka maupun duka bersama anggota, kita merasakan betul bagaimana kebutuhan ekonomi masyarakat. Sebenarnya hal simpel, jika kita saling membantu, maka kehidupan keuangan ekonomi kita akan sangat terjangkau. Karena dengan sistem koperasi yang seperti saya bilang tadi, engkau susah aku bantu, aku susah engkau bantu. Dari situlah saya mulai menabung, dan tabungan itu dengan berjalannya waktu saya mulai berpikir, apakah dengan tamat SMK saja bisa terus bekerja di koperasi. Di tahun 2019 saya mulai mengambil langkah, yaitu mulai mencari pengalaman baru di dunia baru, yaitu mau belajar atau melakukan perkuliahan di kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat. Di situ juga kita dapat banyak pengalaman berharga, itu di semester 5, di mana kita dibekali lagi dengan mata kuliah tata kelola koperasi. Menurut saya mata kuliah ini sangat bagus dan terus memberi motivasi kepada kita, selain sebagai mahasiswa, kita juga sebagai karyawan koperasi. Dengan adanya mata kuliah ini, saya merasa kita terus dibekali, dan untuk selanjutnya kita terus meningkatkan pengetahuan kita bagaimana mengelola koperasi yang baik. Mungkin sekian video yang boleh saya sampaikan, bagaimana motivasi saya
terus perubahan yang saya rasakan menjadi anggota koperasi, terus bagaimana saya membagikan pengalaman saya menjadi anggota koperasi, dan juga sikap atau perilaku setelah kita menjadi anggota koperasi. Inilah perubahan dalam diri kita. Jika kita mau berproses, maka tidak akan mengkhianati hasil. Sekian dan terima kasih. Saya Ricardo Slajo, mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat semester 5B. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.